pertanyaannya kalau di CSI 2130, apakah tidak bisa di trending? Pertanyaannya, jawabannya adalah bisa di trending juga. Jadi peak view itu bisa digunakan di trending di 2130 dan juga bisa juga di trending di 2140. Cuman perbedaannya adalah 2130 tidak ada peak view plus seperti yang di layar kita sekarang. Jadi peak view plus cuman ada di 2140. 2130 tidak ada peak view plus. Tapi ketika ada pertanyaan, apakah 2130 bisa trending peak view? Bisa. Karena sebenarnya kan trending itu bukan di CSI-nya. Itu kita pasti ngambil pengambilan data itu yang vertikal, horizontal, aksial gitu ya, yang khusus untuk velocity atau satuannya milimeter per second gitu. Dan standarnya biasanya kita menggunakan ISO. Nah, peak view ini pasangannya gitu ya. Jadi ada satu teknologi lain yang bisa kita gunakan selain velocity. Tapi yang perlu dicatat, tidak semua fault yang bisa dideteksi sama peak view. Nah, karena metodologi analisa peak view ada di poin nomor 2 itu sangat powerful untuk menganalisa fenomena impact pada mesin. Kira-kira gitu ya. Nah, powerful-nya digunakan pada equipment-equipment di bawah ini, contohnya rolling element bearing defect, atau kalau biasanya di teori itu sering dibilang BPFI, BPFO, BSF, FTF gitu ya. Intinya itu adalah bearing ball pass frekuensi semua ya, entah itu inner race, outer, cage gitu ya. Kemudian teknologi ini juga bisa digunakan untuk melihat apakah ada defect di gigi gearbox gitu ya, atau gearbox teeth defect namanya. Nah, kemudian untuk sekarang ada namanya insufficient lubrication, atau kita bisa tahu apakah contohnya ada masalah di lubrikasinya kah? Contohnya biasanya saya sering nih ditanya nih kalau di lapangan, Bang, bisa nggak sih kita pakai peak view ini untuk menganalisa grease? Nah, kalau dulu mungkin jawabannya agak ragu ya, tapi kalau sekarang jawabannya bisa. Kenapa? Karena peak view sekarang ada namanya peak view plus gitu ya. Jadi peak view plus itu bisa memisahkan fault karena impact karena mekanik, contohnya bearing fault, atau impact itu karena greasingnya yang sudah tidak bagus lagi atau udah mulai kering, kira-kira gitu. Nah, kemudian ini juga bisa kita gunakan untuk melihat apakah di pompa tersebut ada kavitasi, gitu ya. Nah, secara umum, peak view itu punya rule, namanya rule 10 atau rule 10 Gs gitu ya. Nah, rule itu digunakan kalau peak view-nya sudah di 10 Gs, maka ada masalah di equipment tersebut. Tapi yang menjadi catatan, rule 10 Gs itu hanya digunakan untuk equipment yang RPM-nya atau speed-nya 900 sampai 4000 RPM. Oke, next. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa perlu memonitor aset gitu ya? Buat apa sih kita pakai peak view ini? Ya, itulah sederhananya pertanyaan ini ya. Nah, peak view itu akan memberikan informasi early warning. Yang perlu dicatat di situ adalah early warning atau peringatan dini ya. Jadi ini akan memberitahu kalau sudah ada masalah di bearingnya, di gearnya, atau sudah ada impact di equipment kita. Jadi sebenarnya nggak melulu hanya masalah bearing atau hanya masalah gear gitu ya. Contohnya ada impact, contohnya touching ya, impeller menyentuh casing. Nah, peak view-nya juga itu pasti tinggi. Contohnya impeller pompa menyentuh volute-nya ya. Nah, itu juga
bisa mengakibatkan peak view-nya tinggi. Nah, selanjutnya, mengapa perlu memonitor aset dengan peak view? Nah, pertanyaan yang sama nih, ya. Karena peak view dapat memonitor failure mode pada critical asset gitu ya. Memang tujuan kita itu di critical asset. Nah, salah satu hal yang saya suka dari peak view ini adalah peak view itu bisa di trending, gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih di trending yang ada di layar kita. Di situ yang warna biru adalah overall vibration reading yang biasanya menggunakan millimeter per second atau inch per second. Kalau di slide kita itu, di layar kita itu inch per second ya. Kemudian yang merah adalah peak view reading. Nah, ketika peak view reading atau pembacaan peak view sudah menaik, overall vibrasinya bisa jadi tidak berpengaruh. Bisa jadi loh, gitu ya. Nanti ada beberapa case yang mungkin kita lihat, yang saya tunjukin. Nah, di sini bisa diketahui kalau peak view ini powerful untuk mendeteksi kegagalan bearing di tahap awal atau deteksi dini. Kira-kira gitu. Oke, next. Nah, jadi interpretasi peak view-nya secara umum itu adalah untuk equipment kecepatan putaran 900 sampai 4000 rpm, maka kita pakai yang saya bilang sebelumnya adalah rule 10 Gs. Jadi di sini itu ketika 10 Gs itu sudah abnormal. Cuman di sini ada 20 sampai 40 Gs. Sebenarnya sih kalau saya sendiri ya, saya nggak pernah menunggu sampai 20 atau 40 Gs gitu. Karena ini terlalu riskan, karena itu sudah serius abnormal gitu. Kemudian, bahkan ketika menuju 40 ini bisa masuk dari critical abnormal situation. Atau bisa jadi, velocity sendiri sudah naik. Jadi harapan kita adalah, bagaimana supaya ketika peak view sudah mendeteksi adanya alarm gitu ya, atau bahasanya di ISO-nya udah kuning gitu ya. Kemudian, selanjutnya yang kita pikirkan adalah, oh, berarti dalam beberapa waktu lagi, velocity-nya akan ikut naik nih, gitu. Oke. Terus, sepertinya ada pertanyaan yang... Ya, sebentar, Bapak Anjuan. Ada pertanyaan yang menarik dari Bapak Dimas Rinaldi. Menurut pengalaman Bapak Dimas, bearing motor nilai peak view 3 Gs, overall vibration masih kecil, tapi bearing sudah failure. Gimana kira-kira? Nah, untuk case ini nanti ada satu case di belakang yang persis seperti ini ya. Jadi, nah, memang standar dari yang biasa kita pakai itu adalah 10 Gs. Tapi nanti berdasarkan, jadi ada nanti kala di mana kita harus menggunakan namanya trending gitu. Jadi tidak selalu yang 10 Gs itu adalah fault. Bahkan saya pernah menemukan dia masih 1,7, tapi sudah fault juga. Nah, nanti saya kasih tahu apa aja sih poin-poin yang perlu diperhatikan gitu. Tapi salah satunya adalah, sederhananya gini, ketika sebuah equipment itu atau sebuah bearing tidak kenapa-napa, atau dia masih dalam kondisi normal, harusnya peak view-nya itu nggak naik gitu. Kalaupun naik itu paling 0,0, gitu ya. Tapi jika nih ada perubahan, nah ini yang perlu dicari tahu, apakah perubahan ini normal atau tidak gitu. Makanya kita butuh melihat namanya nanti spektrum peak view-nya. Jadi nggak selalu kita berpatokan sama nilai alarm saja.
Kira-kira gitu ya. Nanti ada contoh di belakang. Oke, mungkin saya lanjutkan dulu ini. Mungkin untuk pertanyaan yang tadi, ada lagi nih satu pertanyaan nih. Untuk batasan peak view 10 juz itu pada overall atau pada waveform mass? Pertanyaan apakah 10 juz itu pada waveform atau enggak gitu ya? Secara garis besar. Nah, 10 juz ini kita lihat di peak-to-peak waveform dari peak view. Nanti saya tunjukin cara settingnya di IMS-nya sendiri gitu ya. Jadi ada cara settingnya gimana supaya kita dapat trending dari peak-to-peak waveform-nya. Jadi batasan yang kita gunakan itu adalah peak-to-peak waveform. Nah, spektrumnya itu kita gunakan nanti untuk menentukan jenis fault-nya. Contohnya apakah itu BPFI, apakah itu BPFO atau outer gitu kan, apakah cage ataukah bolanya gitu ya. Oke. Next. Nah, kemudian untuk sekarang itu ada namanya Peak View Plus ya. Jadi itu Peak View Plus ini punya dua keahlian saat ini gitu ya. Jadi dia bisa memisahkan apakah impact itu karena lubrication. Jadi kalau ada pertanyaan yang dulu, Bang, bisa nggak kita gunakan CSI untuk ngejust grease udah bagus atau enggak? Nah, sekarang jawabannya bisa. Karena ada Peak View Plus. Dia tujuannya untuk melihat apakah greasing-nya bagus atau tidak. Nah, di samping itu juga, Peak View Plus ini juga bisa memisahkan apakah itu impact karena lubrication atau impact karena bearing fault. Kira-kira gitu ya. Oke, lanjut. Ya, Bapak Juan ada pertanyaan yang menarik juga. Apa bedanya enveloping atau demodulation dengan peak view? Nah, kira-kira mungkin bisa disampaikan benefit dari peak view. Kemudian sekaligus diterangkan kalau di CSI 2130 peak view tidak bisa ditrendingkan, apa yang hanya bisa di 2140? Bagaimana? Oke. Apa bedanya envelope dengan peak view? Nah, di sini untuk enveloping sebenarnya bisa digunakan untuk melihat impact juga ya. Cuman di sini peak view itu punya early detection gitu. Jadi dia itu bisa mendeteksi lebih cepat dibanding envelope. Kemudian pertanyaannya kalau di CSI 2130 apakah tidak bisa di trending? Pertanyaannya jawabannya adalah bisa di trending juga. Jadi peak view itu bisa digunakan di trending di 2130 dan juga bisa juga di trending di 2140. Cuman perbedaannya adalah 2130 tidak ada peak view plus seperti yang di layar kita sekarang. Jadi peak view plus cuman ada di 2140. 2130 tidak ada peak view plus. Tapi ketika ada pertanyaan, apakah 2130 bisa trending peak view? Bisa. Karena sebenarnya kan trending itu bukan di CSI-nya atau bukan di 2140 atau di 2130-nya. Trending itu kan ada di AMS-nya atau software yang mengelolanya. Cuman ngolek datanya, mengambil datanya kita menggunakan 2130 atau 2140 gitu ya. Oke, kira-kira itu. Ada lagi kah pertanyaannya? Ada pertanyaan yang banyak ya, cukup menarik. Yang selanjutnya yaitu bagaimana pemanfaatan peak view untuk equipment dengan RPM rendah. Contohnya di bawah 900 RPM. Kemudian yang kedua untuk putaran di atas 4000 RPM. Nanti kayaknya ada membahas ini juga ya. Tapi mungkin Bapak Juan bisa menjelaskan saat ini. Ya, nanti sebenarnya ini ada settingan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ada di slide selanjutnya. Jadi mungkin nanti jawabannya akan ada setelah slide ini ya. Oke.
jadi jawabannya ini agak berkesinambungan sama slide selanjutnya. Oke, bisa selanjutnya? Nah, pertanyaannya langsung kejawab ya di sini ya. Oke. Nah, peak view itu sebenarnya bisa digunakan untuk semua RPM gitu ya. Bisa yang low di bawah 900 tadi ya. Kemudian bisa di 4000 lebih. Tapi untuk dari si yang ngeluarin peak view ini ya, si Emerson lah ya bahasanya ya. Nah, mereka itu membuat ada satu rule. Jadi rule umum untuk case equipment 900 sampai 4000. Nah, di luar itu ada juga gitu ya. Nah, di hadapan kita sekarang adalah settingan untuk filter, high pass filter dan frekuensi maksimumnya. Gitu ya. Nah, di sini untuk RPM 0 sampai 7, dia dipisah dari 0 sampai 700, berarti untuk di sini kita bisa menggunakan untuk frekuensi maksimalnya itu 4 kali BPFI atau 40 kali RPM. Jadi ini bisa dipilih salah satunya. Enggak terpatok kepada harus BPFI atau harus RPM gitu. Jadi salah satunya saja. Nah, kalau saya sendiri karena sering itu ketemunya equipment nggak tahu nomor bearingnya ya. Jadi yang saya gunakan itu seringnya itu adalah 40 kali RPM. Nah, kemudian di sini juga ada rekomendasi magnetik yang bisa digunakan atau yang baik digunakan. Kemudian rekomendasi averaging-nya sama lainnya. Nah, di sini antara 700 sampai 1500 kita bisa pakai 1000 Hz ya. Kalau yang 0 sampai 700 RPM bisa pakai 50 Hz untuk filternya gitu ya. Fmax-nya itu hampir sama semua, 40 kali RPM, kecuali yang RPM 3000 sampai 4000 dikasih 30 kali RPM. Oke? Nah, untuk 4000 lebih ke atas, itu menggunakan 5000 Hz. Ya. Kemudian, nanti sensornya itu bisa menggunakan yang flat ya. Jadi, untuk maksimal itu baiknya menggunakan yang flat, bukan yang two pole. Oke? Kemudian ada guideline juga buat yang lain ya. Contohnya untuk low speed mesin yang memiliki gear mesh di bawah 125 Hz. Bearingnya untuk masalah bearing dan gear problem. Nah, filternya itu bisa di 500 Hz. Untuk Fmax-nya bisa kita samakan dengan RPM yang di atas tadi ya. Yang contohnya kalau low speed itu pasti di bawah, kalau ISO itu bilang di bawah 600 ya kalau nggak salah ya. Oke, kemudian untuk 1000 Hz, filter 1000 Hz itu juga bisa digunakan untuk intermediate speed antara lebih kecil dari 2000 RPM, tapi dengan syarat gear mesh-nya lebih kecil dari 300 Hz. Oke, nah untuk filter 2000 Hz bisa juga digunakan untuk medium speed mesin di bawah 4000 ya, tapi gear mesh-nya di bawah 600 Hz. Oke. Mesin sampai 9000 RPM dan gear mesh-nya di bawah 1500 Hz bisa menggunakan 5000 Hz filternya untuk peak view, tapi mountingnya bagusnya permanen, gitu ya. Sama juga yang untuk 10.000 Hz, 20.000 Hz, dan yang lainnya ya. Mungkin itu ya jawabannya. Ada pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Asyadi. Kira-kira lebih akurat mana untuk analisa bearing? Metode high frequency analysis atau peak view? Kalau saya ditanya ya, karena saya juga menggunakan dua-duanya ini ya, high frequency dan peak view, sebenarnya
kalau high frequency ini biasanya langsung melihat peak to peak waveform-nya ya. Biasanya diambil 5000 Hz gitu kan, kita lihat peak to peak waveform-nya udah lebih dari 12 kah atau 6 Gs kah gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang lebih cepat mana, peak view kalau di high frequency itu sering jadi masalah yang saya temukan itu, kita nggak tahu persisnya itu apakah murni dari bearing, atau apakah itu karena ada lostness, atau mungkin karena kavitasi ya, gitu ya. Kalau di peak view itu, dia nanti kalau dia bearing, dia akan menunjukkan bearing tone-nya. Kalau high frequency, sering nyaru, sering ya, yang saya temukan ya, sering nyaru antara itu bearing frekuensi atau noise, kira-kira gitu ya. Jadi kalau ditanya lebih akurat mana, dua-duanya akurat tergantung stage-nya, tapi kalau saya lebih menggunakan peak view untuk deteksi awalnya. Mungkin itu jawabannya ya. Ada lagi Kak, Pak Rozeki? Oke, pertanyaan bagus dari Pak Eko juga, dari PJB Pacitan ya. Kalau speed gearbox 50 RPM, kira-kira pakai filter peak view berapa ya? Oke, untuk ini balik ke slide yang ini aja. Itu ya, kalau gearbox 50 RPM, kita bisa menggunakan yang filternya 50 Hz ya, RPM 0 sampai 700. Oke, kalau jadi kita pakai nanti Fmax-nya itu 40 kali RPM saja. Atau sebenarnya, jika udah sering nanti udah banyak data, Bapak sendiri nanti bisa ngejudge ini alertnya baiknya berapa, kira-kira gitu ya. Jadi nggak melulu nanti harus berpatokan dengan yang ada di depan kita ini. Jadi sebenarnya standar di depan kita ini, atau settingan yang di depan kita sekarang ini adalah, menurut saya ini bukan standar terbaik untuk plan-plan Bapak. Ini adalah standar yang bisa digunakan untuk semua plan gitu ya. Tapi kalau dibilang apakah ini terbaik, jawabannya enggak gitu ya. Jadi untuk awal kita bisa menggunakan 0 sampai 700 RPM itu, atau tadi di sini 50 RPM, itu kita bisa gunakan filter yang 500 Hz. Oke. Ada lagi, Pak? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, tadi kita udah berbicara tentang settingannya ya. Kemudian baru muncul lagi sebuah rule ketika dia di luar 900 sama 4000 RPM gitu ya. Kita bisa menggunakan yang 0 sampai 900 ini dengan menggunakan perkalian nominal speed alarm gitu ya, dikali aktual RPM dibagi 900. Tapi itu aktual RPM per dibagi 900-nya itu pangkat 0,75 ya. Oke, begitu juga dengan RPM yang di atas 4000 sampai 10.000. Ya, nominal speed alarm itu adalah nominal speed di RPM 0 sampai 900 itu nominal speed-nya 900 ya. Jadi dia 900 dikali aktual RPM. Aktual RPM-nya berapa? Contohnya 800 ya. Berarti 900 dikali 900 bagi 900 di akar pangkat 0,75. Oke. Nah, untuk volt-nya bisa di-set 2 kali peak view alert gitu ya. Jadi kalau di sini dibuat untuk RPM 901 sampai 4000 itu 5 Gs. Nanti untuk voltnya kita bisa buat 2 kali dari 5 Gs berarti 10 Gs ya. Oke? Mungkin selanjutnya. Nah, ini kita akan masuk ke sebuah kasus ya. Nah, kalau di sini kasusnya kita punya sebuah motor dan pompa gitu ya. Jadi ini pompa yang lumayan besar lah ya, Pak, dengan motor drivernya 425 kW ya.
dan voltasenya 6.600, ya lumayan gede lah ya. Nah, di sini dengan kecepatan putaran 2981 itu, maka Fmax yang kita bisa buat itu adalah 40 kali RPM atau 4 kali BPFI ya. Cuma di sini saya menggunakan 40 kali RPM dengan high pass filternya 2000 Hz, averaging-nya 1, lainnya 1600. Nah, kenapa saya pakai 40 kali RPM ini? Karena pada umumnya informasi BPF itu agak susah didapat karena kita nggak tahu, karena ada beberapa tempat tuh mungkin ya nggak punya referensi untuk nomor bearing di equipment-nya. Jadi paling sederhananya kita menggunakan 40 kali RPM-nya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk settingan di AMS-nya seperti ini. Oke. Nanti kita bikin dia frekuensi maksimalnya 40 kali order sesuai dengan standar tadi ya. Atau bisa saja sih kalau kita lebih familiar dengan Hertz, kita bisa menggunakan Hertz ya. Tapi di sini saya menggunakan order gitu ya. Kemudian number of line-nya 1600, averaging-nya 1. Dia normal mode, Henning. Kemudian catatan di sini adalah number of analysis parameter. Nah, untuk ini kita gunakan peak-to-peak waveform gitu ya. Peak-to-peak waveform. Kemudian untuk filternya tadi 2000 Hz ya. Nah, untuk parameter ini kita kasih alarm limitnya peak-to-peak waveform accelerometer ya. Dengan batasan sesuai yang tadi, karena ini masuk 3000, tadi kan yang 900 sampai 4000 itu pakai 5 Gs ya. Oke, nah di sini alertnya 5 Gs, voltnya 10 Gs. Oke, lanjut. Nah, kira-kira seperti inilah hasil pengambilan datanya. Di sini dia masih di bawah alert ya, 5 ya. Nah, yang atas ini adalah peak view-nya, yang bawah adalah velocity gitu ya. Kalau kita lihat yang atas, di sini sudah mulai menyentuh alert ya. Nah, ketika menyentuh alert, muncullah spektrumnya seperti ini. Nah, kalau dilihat dari polanya, ini adalah menunjukkan BPFI. Kemudian, seiring berjalannya waktu, dia naik terus gitu ya, sampai di kira-kira 2017 dia menyentuh volt. Kemudian terus sampai akhirnya di sini dia di yang ada garis hitam, ya, garis hitam itu menunjukkan dia bearing diganti. Nah, ketika bearing diganti, peak view-nya balik normal, tapi velocity-nya malah hampir sama ya, hampir tidak berubah ya. Cuman kita bisa lihat di spektrumnya perbedaannya sebelum diperbaiki dan sesudah diperbaiki. Nah, ini mungkin salah satu case di mana rule 10 Gs itu masuk ya, agak masuk gitu ya. Oke, kemudian next. Ada case selanjutnya. Ini screw kompresor. Inputnya sebenarnya motornya 1478 RPM. Dan dia punya transmisi daya menggunakan belt ya. Dengan akhirnya RPM-nya menjadi 4071 RPM. Nah, ketepatan di sini ada pertanyaan nih. Apakah analisanya untuk di atas 4000 RPM bagaimana untuk peralatan dengan putaran di atas 4000 RPM? Apakah analisanya juga efektif seperti di RPM rendah? Nah, ini pertanyaannya nih berhubungan sama yang kita bahas ini. Nah, di sini ketepatan RPM-nya sudah di atas 4000 ya. 4071 khusus untuk kompresornya. Nah, di sini untuk filter di kompresornya kita kasih 40 kali RPM juga.
averaging-nya 1, lainnya 1600. Oke, next. Settingan di AMS-nya hampir sama semua, kecuali yang bagian filter setting. Oke, filter setting itu dia di 5000 Hz, tapi di sini alarm limitnya kita bikinnya 4 dan 2. Ini sebenarnya 4 dan 2 ini setelah kita mempunyai banyak data, dan ternyata kita itu nggak bisa menggunakan rule 10 GIS tadi. Ternyata dia punya rule sendiri, gitu ya. Akhirnya alarm limitnya menjadi 4 dan 2 untuk peak-to-peak waveform-nya. Coba dilanjut, next slide. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ada bagian yang dilingkari ya. Jadi yang dilingkari ini saya coba zoom yang di bagian kanan, tulisan peak-to-peak waveform itu. Nah, di sini dari tanggal 3 bulan 3 2015, bulan 4 2015, bulan 5 2015 itu udah mulai ada kenaikan sedikit-sedikit ya. Oke. Kemudian di bulan 6 dia naiknya agak tinggi gitu ya. Kemudian bulan 7 naik lagi, cuman ada satu hal yang disayangkan. Dari bulan 7 sampai bulan Oktober, itu tidak ada pengambilan data. Makanya kita nggak tahu kejadian trendingnya sesudah ini. Cuman yang mau dikasih tahu di sini adalah, ketika, coba kita masuk ke female rotor horizontal peak view dan female rotor horizontalnya, yang milimeter per second dan GIS tadi ya. Nah, di sini, kita lihat ketika GIS atau peak view-nya mulai naik, vibrasinya masih relatif sama ya. Kemudian, kalau diperhatikan ya, ketika peak view-nya sudah mulai turun, atau hampir balik dengan level sebelumnya, velocity-nya malah naik. Sampai akhirnya ketika fault-nya itu makin parah, GIS-nya juga, atau peak view-nya juga ikut naik juga. Nah, di sini, pada case ini, alarm limitnya jadi dirubah karena case ini gitu. Jadi, kita akhirnya di sini mengambil keputusan itu karena velocity-nya yang sudah mulai tinggi. Tapi setelah itu kita mengejas ulang peak view-nya. Kalau peak view yang baik untuk equipment ini ternyata tidak bisa menggunakan 5 dan 10 GIS tadi, atau 10 GIS abnormal tadi. Akhirnya kita buat 2 itu alert, 4 itu fault. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah sebelum diperbaiki bentuk dari spektrumnya, dan sesudah diperbaiki itu kita lihat hampir tidak ada lagi frekuensi yang nongol ya. Oke, tapi satu hal yang perlu diingat adalah ketika teknologi examination peak view-nya sudah merah atau sudah fault ya, maka secara asset wellness sebenarnya dia masih kuning, atau dalam kata lain, equipment ini bisa dioperasikan dengan catatan atau dengan monitoring yang lebih singkat. Mungkin itu Lai Jeki yang dari saya. Oh ya, oke. Ini ada pertanyaan yang sangat basic, Pak Anjuan, terkait dengan setting peak view. Itu menggunakan peak to peak atau max peak, maximal peak. Mungkin bisa ditegaskan lagi. Oke, dalam case ini kita menggunakan peak to peak ya, bukan max peak. Jadi peak to peak yang kita gunakan. Oke, jadi hal yang kita pakai karena dari standarnya, dari rule yang dikasih sama yang membuat peak view ini juga itu, atau si Emerson lah ya, sebut aja mereknya ya. Dari mereka itu rule-nya itu adalah peak to peak waveform, kira-kira gitu ya. Oke, ada lagi? Ini ada pertanyaan yang agak menarik ya. Bagaimana cara menentukan stage kerusakan bearing gitu ya?
Oke, untuk ini sebenarnya stage bearing itu ada 4 ya. Stage 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu ultrasound, kemudian natural frekuensi, stage 2 ya. Nah, stage 3 itu bearing fault frekuensi mulai muncul, kemudian stage 4 itu noise atau broadband ya. Nah, untuk stage 1 itu nggak bisa dideteksi dengan teknologi vibrasi. Dia hanya bisa dengan teknologi ultrasound gitu ya. Jadi kalau teorinya itu bilang gini, ultrasound itu punya umur kira-kira 10 sampai 20% dari life design bearing gitu ya. Jadi kalau ultrasound itu 10 sampai 20% dari life design bearing. Contoh life design bearing itu kita buat 20 tahun lah ya biar mudah ngitungnya ya. Kalau 20 tahun berarti sebenarnya kalau ketemu di ultrasound harusnya secara teori bearing itu masih kuat kira-kira 2 sampai 4 tahun ya. 10 sampai 20% ya. Oke. Untuk menentukan masuk di stage 2 adalah yang baca itu adalah peak view kalau di teori yang kita bahas sekarang ya. Jadi kalau peak view baca tapi velocity-nya nggak baca, berarti itu stage 2, oke? Peak view baca, velocity tidak baca, atau bearing frekuensinya tidak muncul di velocity, maka itu masuk stage 2. Nah, biasanya nih kalau di teori ini itu bilang 5-10% dari life design gitu ya. Ya kira-kira 1-2 tahun ya. Oke, nah kemudian untuk stage 3. Stage 3 itu adalah velocity atau pengambilan data reguler kita itu sudah menunjukkan bearing tone atau bearing frekuensi. Jadi di sana itu udah muncul nanti BPFI atau BPFO atau BSF, udah muncul di sana. Nah, peak view-nya biasanya makin tinggi, gitu ya. Nah, disinilah masuk dia stage 3. Nah, di stage 3 ini, rekomendasinya adalah ganti bearing. Nah, keempat itu adalah, stage 4 itu adalah broadband atau noise floor. Biasanya ini sudah, kalau bahasa awamnya kita bilang oblak ya. Oblak atau udah over clearance, udah lostness parah, kira-kira gitu. Oke? Ada lagi pertanyaannya, Pak Rojeki? Oke, mulai Anjuan. Ini ada pertanyaan, terutama 2 pertanyaan yang sangat menarik ini. Yang pertama dari Pak Sofiuddin. Nah, Pak Sofiuddin ada pengalaman pada training 6 bulan terakhir, sangat tinggi pada overall vibration menggunakan enveloping di atas 10 Gs. Kemudian 1 bulan berikut overall vibration pada enveloping hanya kisaran 3 Gs dan kemudian fault. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Oke, mungkin saya bisa bantuan dari Mbak Tami ya. Balik ke slide-nya Mbak, yang bagian terakhir tadi. Sebelum ini. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya, slide ini dibagi 3 part ya, tapi kita fokus ke bagian yang sebelah kiri, yang tulisan C3P sama C3H. Oke, nah C3P itu adalah peak view, C3H itu adalah pengambilan data vibrasi pada umumnya atau reguler. Nah, di sini tadi memang di sini kita agak sedikit kehilangan data ya. Kalau kita lihat yang sebelah kanan itu dari bulan Juli 2015 sampai Oktober 2015. Di situ kita pas ngambil data udah turun gitu ya, udah rendah. Oke. Nah, di sini bisa jadi kalau kita lihat ini udah ada kenaikan ya. Nah, sebenarnya kalau fault pada bearing atau
equipment manapun itu ya, ketika dia masih ada cacat awal, dia itu akan mengakibatkan impact ya. Tapi lama-kelamaan, impact itu akan hilang seiring berjalan tergerusnya bagian yang kena impact tadi. Ibarat sebuah jalan, ya, yang tadinya lubangnya kecil, tapi karena dilewati mobil terus, akhirnya jadi ya rusak semua gitu. Nah, ketika udah rusak semua, di impact itu malah semakin kecil karena dia sudah rata balik gitu. Jadi yang tadinya cuma lubang, sekarang lubang itu menjadi garis. Yang akhirnya dia tidak ada impact lagi. Nah, tidak heran kalau di sini setelah 6 bulan envelope-nya malah turun gitu ya. Iya, itu wajar. Malah ketika envelope atau peak view-nya turun, kita perlu was-was gitu. Itu udah dekat dengan kegagalannya sebenarnya itu. Dia itu menunggu-nunggu pecah biasanya. Oke? Nah, kalau di slide ini kita lihat, yang atas itu peak view, malah ketika peak view turun, coba lihat yang di bawahnya. Velocity-nya malah naik gitu. Nah, jadi ketika impact hilang bukan berarti dia makin baik, tapi bisa jadi dia makin parah. Atau ibarat daging outer nih ya, outernya itu makin tipis gitu ya. Oke? Ada lagi Pak Rojek? Lai Rojeki ya? Iya, Lai Juan. Pertanyaan berikutnya yang sangat bagus juga dari Pak Tri Krisnahadi. Pak Tri menggunakan turbin generator dengan epicyclic gearbox 2 stage, menurunkan speed dari 12.300 RPM ke 1.500 RPM dengan gear mesh frekuensi maksimum 6.857 Hz. Kira-kira berapa filter yang cocok dan berapa nilai early warning yang cocok bearing menggunakan journal bearing? Oke, untuk case ini yang jadi masalah, nah ini agak sedikit menjadi masalah gitu ya. Yang sedikit menjadi masalah itu adalah ketika menggunakan jurnal bearing gitu ya. Jadi ketika menggunakan jurnal bearing, di dalam jurnal bearing itu kan ada oil film ya. Jadi semua impact yang ada di gearbox itu tidak tertransfer baik ke bearing housing. Jadi untuk peak view yang menggunakan jurnal bearing itu kurang maksimal sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau ditanya filter yang cocok ya kalau mau mencoba bisa, tapi kalau dari saya sendiri ini kurang maksimal. Kecuali ya kita mau mendeteksi apakah di jurnalnya itu ada rubbing atau enggak, di mana shaft menyentuh bearing ya. Nah, kalau di sini saya nggak punya rekomendasi yang pas ketika dia menggunakan jurnal bearing. Karena seogianya peak view itu digunakan untuk anti-friction bearing gitu ya. Oke, itu jawabannya. Ada lagi? Banyak pertanyaan yang bagus ini, Pak Juan. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Bagus. Pertanyaannya adalah, kalau dari awal commissioning, crash factor peak view-nya sudah tinggi, sekitar 9, dan selama 3 tahun nilainya tidak terlalu berubah jauh. Apa termasuk indikasi bearing damage? Atau memang karakter equipment-nya seperti itu? Ya, nah ini pertanyaannya bagus nih. Sama aja dengan waktu itu teman saya nanya gini, Bang, vibrasinya 8 nih, tapi udah 5 tahun gitu kan. Apakah kita bisa bilang itu fault gitu ya? Oke, jadi ada kalanya memang nggak semua equipment itu harus bisa masuk ke standar atau alarm limit yang kita buat gitu. Ada nanti special case ya untuk setiap equipment yang ketika di awal dia tinggi dan sampai seterusnya tinggi, itu bisa jadi karakteristiknya dia. Apalagi kalau di sini dia udah 3 tahun loh, 3 tahun nggak kenapa-napa, terus kita bisa bilang masalah.
Oh, enggak bisa. Cuman untuk case seperti ini, yang kita lihat adalah trending gitu ya. Kalau sekarang dia sekitar 9 gitu kan, dalam 3 tahun nih, sekitar 9. Terus bulan berikutnya dia udah mulai naik menjadi 10 contohnya. Terus naik lagi, naik lagi. Nah, itu baru indikasi dia ada masalah. Kalau selama 3 tahun nggak ada masalah, harusnya ya itu bukan masalah. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bapak Ferry. Analisa peak view sebaiknya dengan durasi berapa lama secara rutinitas inspection? Kalau baiknya itu rutin bulanan sama. Jadi kalau CSA itu sebenarnya kan punya settingan kalau kita ngambil di satu bearing, contohnya bearing NDE ya atau bearing outboard ya, pasti ada kan vertikal, horizontal, aksial ya. Kemudian horizontalnya itu pasti nanti ada pasangannya peak view. Nah, sebenarnya poin peak view yang itu yang di horizontal, yang nempel di horizontal itu yang perlu kita perhatikan. Nah, bisa jadi nih ketika kita ngikut nih database turunan dari pendahulu-pendahulu kita ya, bisa jadi itu masih kurang maksimal. Nah, tugas kita adalah mengedit itu menjadi maksimal. Jadi kalau ditanya periodenya, ya periodenya bulanan sama seperti ngambil data vibrasi umumnya. Seperti data-data yang saya tunjukin tadi, dia ngambil bulanan supaya kita dapat trendingnya. Dan itu salah satu yang keunggulan dari peak view bisa di trending ya. Oke, lanjut. Kemudian pertanyaan dari Pak Asyadi. Saat kita mempaskan atau memposisikan spektrum dengan frekuensi bearing, BPFI, BPFO, FTF, apakah perlu di zoom untuk menjustify bahwa telah pas mengenai frekuensi atau garis pada spektrum bearing? Soalnya kalau tidak di zoom, seakan-akan sudah kena, tapi begitu di zoom belum pas. Ini pertanyaannya menarik, sangat menarik. Dan ini pertanyaan yang sering banget sampai ke saya. Bang, saya masukin nih frekuensinya nih, gitu kan. Tapi kok agak geser-geser dikit ya, gitu ya. Itu wajar. Itu kan perhitungan kalkulasi matematik ya. Kalkulasi matematik itu kan bisa saja ada sedikit perbedaan dengan aktualnya, gitu ya. Cuman satu yang perlu diingat itu adalah tanpa harus memasukkan, tanpa harus memasukkan seri nomor bearing. Apakah kita bisa menentukan itu FTF, BPFI, BPFO, atau PSF? Jawabannya bisa. Kita dari polanya gitu ya. Sederhananya gini, FTF itu nggak punya sideband, dan dia pasti munculnya di bawah 1 kali duluan. Gitu ya. Kemudian BSF, BPFI, sama BPFO itu pasti di atas 1 kali, non-synchronous ya. BSF itu pasti punya sideband, BPFI punya sideband, gitu kan? BPFO tidak punya sideband, gitu. Jadi sebenarnya kalau di rundut-rundut tanpa harus pakai frekuensi tadi pas atau tidak, kalau polanya sudah sama dengan yang pola bearing fault, yaitu udah fix itu penyakitnya gitu. Contohnya nih, dia non-sinkronus, harmonik, ya, tidak ada sideband. Nah, itu yakin aja itu pasti BPFO. Itu nggak ada lagi ciri yang lain selain itu. Kecuali equipment tersebut terkoneksi atau terhubung dengan equipment yang reduce speed, contohnya di gearbox. Nah, itu harus hati-hati ya, kita harus mengeliminasi dulu semua speed yang sinkronusnya. Oke? Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Asri dari PLTU Jepara. Mau bertanya, menurut pengalaman di lapangan, kalau peak view lebih dari 2 Gs, itu bearing sudah broken. Di sini penjelasannya sampai 10 Gs.
Nah, untuk menentukan itu dari mana? Mungkin yang dilihat itu adalah nilai yang di spektrum ya Pak ya. Jadi sebenarnya 10GS itu kita menggunakan peak-to-peak waveform ya. Jadi kita lihat peak-to-peak waveformnya. Nah, kalau dibilang 2GS juga sudah rusak, itu bisa saja terjadi. Nah, ada beberapa kriteria equipment memang dia nggak bisa menyentuh 10GS sudah fault. Nah, kalau ada histori kita yang mengatakan, atau dari data kita nih, oh 2GS dia sudah fault, gitu ya, sudah broken. Ya bisa jadi, kalau nggak settingan filternya yang kurang baik, memang equipment kita ya limitnya segitu gitu. Gitu ya. Jadi apakah dibilang itu salah? Enggak, kita nggak salah di situ. Cuman kita masih kurang informasi untuk menentukan alarm limit berapa yang baik untuk equipment kita ini. Kira-kira gitu ya. Oke, ada lagi Pak? Ya, selanjutnya masih pertanyaan dari Pak Sofi Yudin. Relasi antara velocity dengan peak view. Contohnya pada velocity sudah terlihat bearing looseness dan noise floor, tetapi pada peak view masih bagus. Apakah ini bisa dikatakan bearingnya bermasalah? Balik ke pertanyaan yang tadi. Dibilang gini, setelah 6 bulan, envelope atau peak view-nya rendah, tapi dia broken gitu ya. Jadi ketika sebuah fault itu sudah membuat alur baru, atau contohnya nih, yang tadinya bolanya itu rompal dikit, sekarang rompalnya keliling gitu ya. Jadi dia kalau mutar di garis rompalnya itu. Nah, itu malah peak view-nya nanti jadi kecil, karena impact-nya semakin berkurang. Tapi velocity-nya dia akan membaca lossless, atau inner dengan shaft. Nah, itu bisa juga. Gitu. Jadi, peak view itu ketika kita udah terlewat stage-nya sudah lewat, biasanya dia malah kecil, balik normal, gitu ya. Cuman wanti-wanti lah, ketika dia balik normal dari yang tadinya tinggi, bisa jadi dia mau menuju kerusakan, kira-kira gitu. Oke? Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan berulang ya terkait parameter set. Apakah cukup analisis parameter set hanya satu dan averaging hanya satu untuk setting peak view? Jawabannya cukup dan rekomendasinya memang cuma satu kali. Karena kita mau menangkap impact. Jadi pas ibarat kayak gini nih, kita dipukul dus, gitu ya. Bukan dipukul berulang, karena itu nanti nilainya akan berubah. Dirata-ratain ya. Jadi dia cuma sekali impact itu berapa gitu. Nah kalau kurang yakin ya ambil lagi aja gitu. Sampai benar-benar yakin. Nah biasanya impact itu akan berubah-ubah tapi nggak jauh. Kira-kira gitu ya. Jadi jangan gunakan averaging, karena averaging itu dia nanti akan meminimalisir, merata-ratakan angka impact tertingginya. Jadi yang kita cari di sini adalah impact tertingginya udah berapa sih, kira-kira gitu ya. Oke? Oke, terima kasih Pak Anjuan. Pertanyaan dan jawabannya bagus-bagus ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah nilai alarm 2 dan 4 tadi disesuaikan dengan karakteristik equipment atau bisa digunakan untuk semua peralatan mesin? Kemudian selanjutnya juga dari Pak Yogi ya, Pak Yogi Rawan. Kemudian apakah spektrum flow turbulensi kavitasi juga dapat tertangkap di peak view? Wah ini pasti kavitasi. Silakan Pak Anjuan dijelaskan. Oke, apakah nilai alarm 2 dan 4 tadi disesuaikan karakteristik equipment? Ya. Jadi sebenarnya untuk menentukan alarm itu kita butuh data histori ya. Apalagi kalau udah pernah kecolongan. Jadi sebenarnya sih alarm terbaik itu adalah kalau udah pernah kecolongan, Pak. Tapi harapan kita jangan sampai kecolongan ya. Gitu ya.
Nah, sebenarnya 2 dan 4 itu disesuaikan dengan karakteristik equipment-nya. Jadi kalau tadi case tadi, yang tadinya kita bisa pakai 5 sampai 10, kemudian ternyata maksimalnya 2 sampai 4, itu karena kita lihat historinya. Coba balik lagi ke slide tadi, Mbak Tami. Ya, yang slide ini. Oke, sekarang nih di bagian ini, kenapa menentukan 2 dan 4 tadi? Nah, ketika coba lihat yang bagian C3H, C3H itu kan menuju titik merah ya, garis upper fault ya. Nah, ketika dia menuju upper fault, nah kita anggap ini juga fault secara peak view-nya. Gitu. Makanya kenapa, kalau itu kan hampir segaris ya. Makanya kenapa peak view-nya di situ jadi 4. Oke? Kemudian menyambung pertanyaan yang tadi, apakah spektrum flow turbulensi atau kavitasi juga dapat tertangkap dengan peak view? Jawabannya iya. Kemudian, apakah mempengaruhi nilai overall GIS? Jawabannya iya. Jadi, ketika kavitasi, peak view-nya naik, apalagi kalau udah ada impact menyentuh impellernya, dan nilai overall juga pada umumnya ikut naik. Gitu ya. Oke, sama ada satu lagi tuh, pertanyaan nih. Kami baca di artikel dari Peak View Reliability 2001. Ini coba diturunin dari Pak siapa itu? Pak Dimas ya, Dimas Reynaldi ya. Nah, di sana dituliskan setting alertnya yang 900 sampai 400 itu 3 GIS dan 6 GIS untuk outer. Nah, itu adalah yang setting untuk tahun 2001. Kemudian yang setting yang saya keluarin tadi adalah yang sudah update dan itu tahun 2010. Sebenarnya kalau kita pakai yang 3 GIS atau 6 GIS itu nggak masalah juga kok. Karena banyak juga equipment yang akhirnya kita pakai itu. Nah, tapi dari Emerson-nya sendiri karena ternyata ada evaluasi lagi, gitu ya. 5 sampai 10 GIS itu juga masih relatif aman, kira-kira gitu ya. Nah, tapi di sini, tapi tadi pemaparan sampai 40 GIS. Dari pengalaman kami, 3 GIS sudah failure, maka kami, nah, ini bagus, referensinya jadi 3 GIS ya. Ya, saran saya juga, ya teruskanlah 3 GIS ini Pak, karena ini sudah baik. Jadi, rule dari, jadi itu tadi yang rule of 10, itu kan rule of 10. 10 GIS abnormal, gitu ya. Sebenarnya abnormal ini kan bisa udah dekat dengan rusak, bisa juga kan. Jadi sebenarnya itu angka yang dikeluarkan oleh si Emerson berdasarkan penelitian mereka. Nah, kalau kita punya case yang lebih bagus, apalagi itu lapangan kita sendiri, mending menggunakan itu. Atau bahkan kalau ditanya saya sendiri nih, Bapak pakai yang mana? Kalau saya nggak pakai yang 5 sama 10 ya Pak ya, saya pakai yang 3 sama 6 itu. Oke? Ada lagi? Mungkin pertanyaan terakhir ya. Ya, pertanyaan terakhir dari Pak Ais Sebastian. Ketika ada kasus di mana tidak terbaca BPFO dan BPV, namun FTF tiba-tiba muncul, apakah hal tersebut bisa terjadi? Bisa banget. Itu bisa banget. Gitu ya. Karena ini bisa terjadi, kalau hal seperti ini yang sering saya temukan itu adalah di awal-awal pemasangan, dan itu back-to-back bearing. Tahu ya, kalau untuk angular, bearing angular yang depannya 7, ya, itu kan back-to-back ya. Nah, biasanya ini ketika preload-nya nggak benar, yang rusak duluan itu cage-nya, dan yang muncul itu adalah frekuensi cage. Dan jika bisa juga hal ini terjadi ketika equipment itu sudah tidak running dalam waktu yang lama. Gitu ya. FTF-nya duluan yang muncul. Nah, itu sering. Dan ketika itu muncul,
Ya kita harus lihat dulu itu di stage berapa. Kalau cuma peak view ya berarti itu stage 2 ya. Oke? Ada lagi? Udah habis? Udah habis katanya pertanyaannya Pak. Aduh, nanti semua pertanyaan mungkin akan dijawab melalui chat ya. Atau melalui QA. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaannya yang sangat-sangat bagus semuanya. Dan jawaban dari Bapak Anjuan juga sangat bagus. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti slide dan videonya akan kita sharing setelah webinar ini, Pak. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa menghubungi kami secara langsung, baik ke saya atau Lai Anjuan. Kemudian itu sharing dan diskusi dari kami terkait dengan teknologi PeakView. Semoga sharing dan diskusi webinar kali ini bermanfaat untuk semuanya dalam memonitor failure mode pada critical asset Bapak Ibu sekalian.